Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Syukur pada Tuhan di minggu yang baru ini, kita masih boleh bersama-sama menikmati kasih karunia Tuhan. Baik, kali ini sudah kembali bergabung bersama-sama dengan kita, Saudara Kenny. Puji Tuhan, Saudara Kenny. Puji Tuhan, salam damai sejahtera kepada Saudara Ade dan juga saudara-saudari para pendengar podcast. Amin. Senang bisa kembali berbagi firman Tuhan, sehingga firman Tuhan sungguh menjadi kekuatan bagi kita, khususnya di masa pandemi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudari, kali ini topik yang akan kita bahas adalah pakaian pesta. Saya ingin sedikit menyampaikan satu perkataan. Saudara-saudari, kalau kita melihat di dalam kitab Injil, di sana kita mengetahui bahwa Tuhan seringkali ketika berbicara mengenai kerajaan, Ia menggunakan perumpamaan. Nah, kali ini, dalam hal ini, mengenai pakaian pesta juga merupakan satu perumpamaan. Nah, maknanya seperti apa? Nanti Saudara Kenny akan sharing kepada kita semua. Karena itu lebih dulu saya ingin buka dengan satu ayat yang kita pakai sebagai dasar persekutuan kali ini. Kita ambil di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Puji Tuhan, dari judul juga ayat ini, silakan Saudara Kenny berkat yang bisa disampaikan. Amin. Baik, terima kasih Saudara Ade. Saudara-saudari, di dalam Matius pasal 22 yang menjadi porsi bacaan Alkitab pada hari ini, yaitu dari ayat 1 sampai 14, kita bisa melihat Tuhan Yesus berbicara dalam perumpamaan. Dan perumpamaan ini adalah perkara kerajaan surga, di mana seumpama ada seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Namun kita melihat ketika dia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang, namun orang-orang itu tidak ada satupun yang mau datang. Singkat cerita, akhirnya raja itu menjadi murka, lalu menyuruh pasukannya untuk membinasakan para pembunuh-pembunuh dan membakar kota itu. Kemudian raja itu berkata kembali kepada hamba-hambanya. Di ayat 8 dikatakan perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Nah, kemudian ayat 11, yaitu yang tadi dibacakan oleh Saudara Ade, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Nah, melalui kisah ini kita baca bahwa di dalam kuarter kedua, artinya orang-orang yang dipanggil, ya, di sana mereka sudah datang, tetapi ada orang yang tidak berpakaian pesta. Sehingga karena dia tidak berpakaian pesta, dia harus kehilangan kesempatan atau warisan untuk bisa berbagian dalam perjamuan kawin. Saudara-saudari, pakaian pesta di sini
bukan karunia keselamatan kita, melainkan adalah pahala, yaitu perkara kerajaan yang melayakkan kita untuk menghadiri pesta nikah anak Allah. Di dalam perumpamaan ini Tuhan membicarakan orang yang tidak memakai pakaian pesta menghadiri pesta nikah. Pakaian pesta di sini bukanlah pakaian pembenaran, melainkan pakaian khusus. Nah, menurut tradisi Yahudi kuno, siapapun tidak boleh menghadiri pesta nikah tanpa mengenakan pakaian pesta yang khusus. Jadi, kalau kita ingin berbagian dalam pesta nikah anak domba, kita harus mengenakan pakaian demikian. Kita, kalau ingin dianggap layak menghadiri pesta nikah Kristus, kita perlu hidup berdasarkan Kristus, memperhidupkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kristus yang subjektif akan menjadi pakaian pesta yang melayakkan kita menghadiri pesta nikah. Saudari, kita harus tahu, kebenaran yang kita lakukan di bawah pimpinan Roh Kudus adalah pakaian lenan halus yang kelak kita pakai di hadapan Kristus. Juga pakaian pesta yang harus kita pakai untuk menghadiri pesta pernikahan Kristus. Kita juga harus tahu, kebenaran kita sendiri seperti kain kotor, tidak bisa dibawa ke hadapan Kristus. Kebenaran ini harus kita lakukan di dalam Roh Kudus, bersandar hayat Kristus, juga bersandar Kristus itu sendiri. Inilah yang dikatakan bahwa kita telah mencuci, membuatnya putih di dalam darah anak domba, sehingga bisa menjadi satu pakaian yang berkilau-kilau dan putih bersih untuk dikenakan pada diri kita, supaya kita layak menjadi mempelai perempuan Kristus, dipersembahkan ke hadapan Kristus. Puji Tuhan, semoga hari ini sebagai orang yang telah menerima karunia keselamatan, kita tidak berhenti hanya sekedar puas karena kita sudah diselamatkan. Kita harus melihat ada pahala, dan pahala ini sangat berkaitan kepada pakaian pesta. Amin. Pakaian ini mengacu kepada kebenaran yang kita lakukan. Kebenaran bukan menurut kekuatan sendiri, tapi kebenaran di bawah pimpinan Roh Kudus, di mana Kristus menganyamkan dirinya. Kristus menjadi kebenaran yang subjektif bagi kita. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudari, melalui sharing saudara Kenny, kita semua boleh diterangi bahwa pakaian pesta yang dimaksudkan di sini bukan untuk karunia keselamatan kita, melainkan untuk pahala kita yang melayakkan kita menghadiri pesta nikah anak Allah atau anak domba. Dan pakaian pesta ini adalah kebenaran yang kita lakukan, yang kita perhidupkan bukan oleh diri kita, tapi oleh pimpinan Roh Kudus bersandar kepada Kristus. Kiranya Tuhan terus merahmati kita, membimbing kita, menyertai kita setiap hari dalam kehidupan kita, boleh hari demi hari berlatih memperhidupkan kebenaran ini, sehingga menjadi pakaian pesta bagi kita yang melayakkan kita untuk mengikuti, menghadiri perjamuan pesta nikah anak domba. Baik, puji Tuhan, untuk mengakhiri podcast kali ini di dalam kasih, kembali saudara Kenny bisa berdoa untuk kita semua. Amin. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau telah mengaruniakan keselamatan pada kami. Amin. Dengan cuma-cuma. Tuhan, tetapi kami juga menyadari untuk berbagian dalam kerajaan surga, untuk menerima pahala. Kami tidak cukup hanya sekedar diselamatkan. Amin. Kami tidak cukup hanya menerima jubah yang melayakkan kami menjadi anak-anak Allah. Amin. Tapi kami perlu mempersiapkan pakaian pesta, yaitu Kristus tergarap sebagai kebenaran yang subjektif di dalam kami. Amin. Tuhan, kami perlu kasih karunia-Mu yang membimbing kami hari demi hari. Tuhan, ialah diri-Mu semakin bertambah, kami semakin berkurang. Amin. Diri-Mu tidak hanya tinggal di dalam roh kami, Kau juga menyebar di dalam seluruh diri kami. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.
Tuhan Yesus memberkati.